Kamu kampungnya di mana? Di Jawa, Zam. Bisa ngomong bahasa Jawa nggak? Nggak bisa, Zam. Oh, oke. Mas, kamu kampungnya di mana? Di Bali. Kamu bisa ngomong bahasa Bali nggak? Kadang sih ya, kadang enggak. Oh, oke oke. Makasih. Oke, makasih. Ini kamu kampungnya di mana? Aku kampungnya di Jember, Jawa Timur. Oh, di situ ngomong bahasa apa? Tahu nggak? Bahasa Jawa. Kamu bisa ngomong bahasa Jawa nggak? Aku bisa ngerti sedikit, tapi kalau ngomong nggak bisa. Oh, oke oke. Sir, kamu kampungnya di mana? Di Padang. Kamu bisa ngomong bahasa Padang nggak? Masih belum, lagi belajar. Oh, lagi belajar ya, siap siap. Ya, Kamu kampungnya di mana? Garut. Di Garut ngomong bahasa apa? Sunda. Kamu bisa ngomong bahasa Sunda nggak? Bisa dikit. Dikit ya. Wan, Halo? kamu kampungnya di mana? Aku kampungnya di Padang. Di Padang. Kamu bisa ngomong bahasa Padang? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Boleh kasih contoh? Contohnya, Ambo nak pulang ke rumah. Wis, mantap. Ambo nio baraja bakso Minang. Bahasa kita pakai buat ngobrol, buat nanya, juga buat berkarya. Kita dapat informasi, pengetahuan, hiburan karena bahasa. Kita orang Indonesia umumnya pakai bahasa Indonesia. Negara lain, negara Prancis misalnya, mereka pakai bahasa Prancis. Negara Cina pakai bahasa Mandarin, negara Rusia pakai bahasa Rusia, dan seterusnya. Daerah-daerah di Indonesia juga punya bahasa sendiri. Betawi pakai bahasa Betawi, Bandung pakai bahasa Sunda, Padang pakai bahasa Minang, dan seterusnya. Tapi ada beberapa daerah yang generasi mudanya udah urbanisasi, udah nyari kerja ke Jakarta. Generasi muda tersebut punya anak, dan mereka nggak ngajarin bahasa daerahnya ke anak-anaknya. Alhasil, generasi muda tersebut nantinya akan lupa dengan bahasa daerahnya sendiri, dan orang tuanya udah meninggal, udah nggak ada yang bisa ngomong bahasa tersebut. Bahasanya punah. Dengan punahnya atau hilangnya suatu bahasa daerah, kita jadi nggak tahu apa pengetahuan, apa kisah dan sejarah orang-orang di daerah tersebut. Jadinya pengetahuan dan pengalaman hidup orang-orang di daerah itu juga ikut punah. Sekarang, dengan pengaruhnya internet dan sosial media, makin terpapar anak-anak muda dengan bahasa asing. Bahasa pilihan mereka buat ngobrol aja kadang nyampur-nyampur dengan bahasa Inggris. Siapa ya yang bisa ngomong bahasa daerah? Halo Zaki. Halo Nena. Nena Ya, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Nena lagi ngapain? Dia
Nena lagi menunggu beduk untuk berbuka. Wede, mantap mantap. Iya, Mantap mantap. mantap. Lagi puasa enggak? Puasa. Puasa, ya. Harus dong puasa. Terus dong. Kan ala gadang. Iya. Nena kira-kira bisa ngajarin Zaki nggak tuh bahasa Padang? Tentu bisa. Tentu bisa. Bisa lah. Masa enggak bisa? Siap. Gampang kok bahasa Padang, gampang banget. Gampang banget nih ya. Gampang banget, gampang banget. Remind me again, Papa, kampungnya di mana? Kampung Papa di Bukit Tinggi, tepatnya di Desa Koto Gadang. Koto Gadang berarti bahasa Berarti- Minang. Kita orang Koto Gadang kita. Betul. Iya. Papa bisa ngomong bahasa Minang? Insya Allah lai bisa kalau di Tanah Abang Ah, buat nawar supaya dapat harganya lebih murah. Kira-kira Papa bisa ngajarin Zaki nggak? Oh, oke. Aman lah itu. Aman, siap. Mungkin nggak semuanya punya orang tua yang beneran fluent dengan bahasa daerahnya sendiri, atau simply nggak ada waktu buat ngajarin. Tapi mungkin ada satu tempat yang bisa ngajarin. Sekolah. Kenapa nggak lebih banyak sekolah ngajarin bahasa daerah Indonesia? I mean, kita kan udah ada pembelajaran bahasa Inggris, mungkin bahasa lainnya juga. Kenapa nggak nambahin bahasa daerah lokal? Mungkin program di mana siswa bisa milih bahasa daerahnya sendiri? Heck, di internet udah ada banyak cara belajar bahasa Jawa, cara belajar bahasa Sunda, cara belajar bahasa Minahasa. Sama halnya kayak cara belajar bahasa Mandarin. Tapi buat siswa motivasi dari diri sendiri juga agak susah kali ya. Makanya diberi pembelajaran yang sama kayak pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ngomongin bahasa Indonesia, istilah bahasa Indonesia sendiri pertama kali dicetuskan di Sumpah Pemuda. Spesifiknya pernyataan ketiga. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bukan kami mengaku blalalala kayak pernyataan sebelum-sebelumnya. Bukan kita mengaku bahwa bahasanya cuma satu, bahasa Indonesia. No. Kita perlu salut dengan adanya bahasa Indonesia. Tanpanya, pemuda dari seluruh daerah tidak dapat bersatu melawan kolonialisme yang sangat kejam. Tapi setiap suku bangsa juga tidak menghilangkan kekhasan bahasa daerahnya masing-masing. Kita perlu melestarikan bahasa-bahasa daerah kita sama kayak budaya kita yang lain. Let's say tarian atau makanan daerah. Bahasa jendela, pengetahuan dan pengalaman hidup ke orang-orang daerah yang kita punya. Kalau bahasanya punah, orang-orangnya meninggal, budayanya hilang. Dan kalau budayanya hilang, kita